Setelah menabuh genderang perang dengan Apple melalui cuitannya, pemilik Twitter Elon Musk akhirnya bertemu dengan CEO Apple Tim Cook hari Rabu waktu Amerika. Setelah berbicara secara privat, Musk kemudian mencuit lagi bahwa terjadi kesalahpahaman soal wacana Apple akan menghapus aplikasi Twitter di App Store. Musk mengatakan bahwa Apple tidak pernah memunculkan wacana ini. Dan sejak Twitter dimiliki oleh Elon Musk, beberapa keputusan bisnis diduga dilakukan secara emosional, termasuk pengurangan pegawai yang mendadak. Dan kita bahas sore ini bersama Bima Yudhistira, Direktur Selios. Mas Bima, selamat sore. Selamat sore. Mas Bima, terima kasih atas waktu Anda. Kita bicara soal Twitter dan Apple. Elon mengatakan sudah selesai, ada jalan keluar. Tapi seberapa besar dampak cuitan dan perseteruan yang sudah terjadi beberapa hari ini sebenarnya? Ya, dampaknya memang cukup signifikan. Karena ini juga menunjukkan bahwa Elon Musk itu sebelum berbicara dengan Tim Cook ya, CEO-nya Apple, sudah terlebih dulu melakukan cuitan di Twitter. Yang artinya kondisi emosional ini kan bisa dipicu satu, karena Elon Musk juga mendapatkan tekanan setelah mengakuisisi Twitter dari Uni Eropa misalnya. Kemudian juga dari beragam negara agar Twitter bisa melakukan moderasi, terutama terhadap konten-konten yang dinilai memicu ujaran kebencian. Sementara Elon Musk sendiri, kenapa dia mengakuisisi Twitter? Untuk menjadi garda terdepan dari kebebasan berbicara yang cenderung absolut. Jadi semua konten yang penting bisa dimasukkan ke dalam media sosial begitu ya. Betul. Jadi ini ada perdebatan yang membuat Elon Musk sedikit sensitif. Kedua, karena ada pendapatan Twitter yang memang menurun cukup, bukan menurun cukup signifikan, tapi sejak kuartal keempat 2021 terus kontinu mengalami penurunan, terutama dari pendapatan iklan yang turun. Sehingga dikhawatirkan kalau ada platform ataupun ada gawai seperti Apple gitu ya, melakukan moderasi tertentu yang bisa mengganggu bisnis dari Twitter, impact-nya akan sangat besar. Twitter bisa kehilangan user yang sangat besar. Kalau sekarang juga sudah kehilangan user kepada TikTok misalnya. Betul. Atau berpindah kepada Instagram dan platform media sosial lainnya. Yang terakhir mungkin kalau kita melihat Elon Musk juga sedikit cemas ya, bahwa mereka kan mencoba untuk mendorong adanya centang biru berbayar. Rp125.000 perkiraannya per bulan. Dan itu dipungut 30% dari fee-nya dari Apple Store. Kalau beli lewat Apple Store bayarnya itu ada pungutan yang cukup besar. Ya, ada hal yang harusnya bisa didiskusikan, saya kira secara personal dengan Tim Cook ya, apalagi sama-sama berada di Amerika Serikat, tapi Mas mungkin kondisinya sedang emosional ya, menanggapi berbagai isu soal Twitter. Oke. Karena Anda tadi sudah membahas di awal, Anda sudah mengatakan soal emosional, kita lihat seringkali keputusan bisnis ini diambil secara emosional sejak awal dan betul-betul semuanya bisa berubah hanya dalam satu cuitan. Sebenarnya seberapa besar dampaknya terhadap performa Twitter misalnya di lantai bursa? Ya, kalau dilihat memang ada koreksi ya, sejak genderang itu kemudian ditabuh. Itu dilihat juga ke belakang setelah Elon Musk melakukan PHK massal misalnya terhadap karyawan Twitter, kemudian juga melakukan akuisisi dengan berbagai skenario atau polemiknya, itu ada tekanan juga di saham Twitter sendiri. Nah sekarang ketika sudah merasa berdamai dengan Apple, sudah bertemu dengan CEO, ya ini ya harapannya ada sentimen yang positif kepada Twitter, tapi juga pelajaran bahwa sebagai perusahaan yang profesional, pengelola media sosial, apalagi menjadi benchmark awal mula dari revolusi media sosial di seluruh dunia itu Twitter salah satunya, itu jangan sampai dikaitkan dengan keputusan Elon Musk yang emosional atau keputusan yang hanya berdasarkan pada isu belum diklarifikasi. Nah, itu yang harusnya bisa dihindari oleh Elon Musk sendiri dan juga manajemen Twitter untuk mengingatkan Elon Musk bahwa apa yang dikatakan meskipun sependek 2 kalimat di dalam Twitter, tapi itu berdampak cukup dalam pada pendapatan dan juga kepercayaan publik dan investor terhadap Twitter itu sendiri. Betul. Jadi sekarang sebenarnya gimana sih image perusahaan Twitter sehingga Anda tadi sudah mengatakan mempengaruhi merek-merek besar untuk berpikir ulang sebelum pasang iklan di Twitter. Sebenarnya image-nya sekarang gimana?
Iya, yang perlu dihadapi oleh Twitter ini adalah memilih apakah menjadi tempat yang sepenuhnya full bebas, apakah menjadi tempat yang kemudian perlu sedikit ada moderasi dalam hal konten. Jadi kebebasannya bukan absolut. Ya. Terutama juga ini dipengaruhi oleh negara-negara yang mungkin merasa bahwa Twitter misalnya bisa mendorong ujaran kebencian kalau tidak dilakukan moderasi. Dan juga bagaimana negara-negara yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi, stabilitas politik, jelang tahun politik juga, ini mengharapkan media sosial bisa jadi tempat untuk adu argumentasi tapi berdasarkan pada data dan fakta, bukan berdasarkan pada ujaran kebencian. Nah ini mungkin yang akan menjadi penentu dari image dari Twitter sendiri, tapi sejauh ini Elon Musk sepertinya pasang badan ya untuk menjadi freedom of speech secara absolutis. Ini yang kita lihat nanti apakah dengan teguran ya setelah bertemu dengan CEO Apple ada perubahan stance dari Elon Musk yang sedikit tone down gitu ya, bahwa kebebasan berbicara media sosial terjaga, tapi dengan catatan bahwa untuk hal yang berkaitan dengan katakanlah sara ataupun ujaran kebencian akan dilakukan berbagai moderasi. Terakhir, bisakah sebenarnya Twitter Anda lihat kemudian bertahan dengan pola manajemen yang seperti ini dengan CEO-nya yang kemudian spontan, diduga emosional, mengambil keputusan dan begitu mudah untuk menyampaikan segalanya di media sosial miliknya di Twitter? Ya, saya pikir kalau hanya sekedar hype pendek, orang akhirnya kan melihat ya, Elon Musk melakukan cuitan apa. Seperti dulu ketika Elon Musk melakukan cuitan terkait dengan misalnya dia ingin mengakuisisi Coca-Cola, kemudian ketika dia ingin mendorong konsumen ataupun investor membeli Tesla dengan aset kripto pada saat itu. Tapi dalam jangka pendek tapi kalau keputusan yang sekarang, Elon Musk ini sudah bagian integral dari Twitter itu sendiri, sehingga tidak boleh berbicara sembarangan. Nah, jadi kalau ini terus dilakukan, sementara TikTok misalnya, saingan dari Twitter di media sosial. TikTok terus melakukan inovasi, sementara tidak ada berita-berita miring terkait dengan foundernya ataupun CEO-nya yang melakukan sesuatu secara emosional tanpa terukur. Nah itu mungkin yang ke depan dibutuhkan bukan hanya happening atau hype sesaat, tapi fitur-fitur apa yang bisa dijual Twitter untuk mengalahkan para pesaingnya. Oke, baik. Seperti yang tadi dikatakan, yang sudah disampaikan Elon Musk, bahwa sudah ada resolusi dengan Tim Cook dari Apple, tapi belum disampaikan resolusinya seperti apa dan apakah memang justru akan mengambil fee itu ya, itu yang harus dipastikan lagi. Mas Bima, terima kasih banyak sudah bergabung sore ini di CNN Indonesia Connected. Sama-sama.